Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat qudrat dan iradatnya lah kita masih beri kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan harapan kita, aktivitas kita, saum kita, sholat kita, sedekah kita dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhirul zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Al-Mukarram Kiai Haji M. Adam yang selalu mendampingi kita, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan EBS beserta jajarannya, hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan tentang 3 perdagangan yang tidak mengenal kata rugi. Hampir semua pebisnis ada yang untung dan ada yang rugi. Al-Quran menginformasikan ada 3 perdagangan yang tidak mengenal rugi, yaitu berbisnis dengan Allah Ta'ala. Disebutkan oleh Allah dalam satu ayat dalam Al-Quranul Karim di surat Fatir surat ke-35 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innalladzina yasluna, sesungguhnya orang-orang yang selalu, kata Allah, kitab Allah, membaca kitab Allah Al-Quran. Wa aqamus sholata, dan melaksanakan sholat. Wa anfaqu, dan mengimpakkan mimma razaqnahum, sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya, sirron, dengan diam-diam, wa alaniyatan, dan terang-terangan, yarjuna tijaratan. Mereka itu mengharapkan perdagangan lan tabur yang tidak akan rugi. Pada ayat ini Allah menyebutkan sebagian tanda orang yang takut kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim. Lalu mereka mengkaji dan mengamalkan kandungannya dan melaksanakan sholat dengan sempurna, syarat dan rukunnya, dan mengimpakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Mereka itu mengharapkan perdagangan dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. Tak etapa anu tidak pernah rugi teh membaca Al-Quran, sholat, mengimpakkan sebagian rezeki. Oh, seorang mengimpakkan sebagian rezeki. Cakapumnya, loloban wataranya, kaetanya subhanallah itu.
Itulah perdagangan, itulah 3 perdagangan yang Allah sebutkan tidak akan rugi. Membaca Al-Quran. Mengapa umat muslim ramai membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Huruf dalam Al-Quran sejak 1200 tahun silam, ketika dunia belum mengenal komputer, ya, alat canggih, atau kalkulator dan sejenisnya, maka Imam Syafi'i telah mampu mendata jumlah masing-masing huruf dalam Al-Quran secara detail dan tepat. Imam Syafi'i dalam kitab Majmu'ul Ulum dan dikutip oleh Imam Ibnu Abi Rabi dalam Muqaddimah menyatakan jumlah huruf-huruf dalam Al-Quran disusun sesuai dengan banyaknya. Yang paling banyak huruf di dalam Al-Quran 30 juz 114 surat, huruf apa? Ternyata Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang paling banyak huruf itu huruf alif. Subhanallah ya. Alif di mana-mana ayat. Kada tak orang kudu huruf jadi alifnya. Ada orang huruf alif di mana? Karena non, karena kami siatak ulah tamanya. Kalau kebaikan huruf alif. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada huruf alif ya? Berapa? 3. Pertama, 8 Allah, Allah. Kedua, Ar-Rahman. Ketiga, Ar-Rahim. Jadi 3 huruf. Baru apanya? Huruf alif di Bismillah ya, tidak? Nah, huruf alif ya, di Al-Qur'an yang 30 juz itu adalah 33.922 huruf. Coba bayangkan. Bapak harus hitung di Al-Qur'an. Tamat ya Al-Qur'an 11 kali. Jadi huruf alif di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 33.922 huruf. Yang subhanallah ya, banyak ya, subhanallah, luar biasa. Yang kedua, yang paling banyak huruf itu adalah huruf mim. Apa mim? Nah, subhanallah ya, mim. Berapa huruf mim? 28.922 huruf. Di Bismillah aja ada berapa huruf harap mim? Berapa? 3. Bismillah, milah 1, Rahman 2, Rahim ada berapa? 3. Sarujung alif. Udah mau tambah hati kan, pastikan cara amin. Cara dibaca wewenya. Caeta. Osok Pak Anton. Nah, subhanallah ya. Bacanya subhanallah. Yang selanjutnya yang paling banyak adalah huruf H. He gitunya. Sebanyak 26.925 huruf. Di Bismillah ada berapa huruf? Huruf He? Ayat 3, benar 3? 2. 2. Sakitu ayeuna di Bismillah tidak ada huruf. Yang ada teh Ar-Rahman 1, Ar-Rahim 1. Jadi 2. Subhanallah, subhanallah ya. Nah, yang selanjutnya huruf ya. Huruf ya 25.717 huruf. Di Al-Fatihah ada berapa? Di surat Bismillah ada berapa huruf? Huruf ya. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Sampai 2, 3, 1. Saya tanya, orang kamu perhatikan Bismillahnya. Subhanallah. Subhanallah ya. Yang paling sedikit ya, huruf di Al-Quran itu ada huruf dod. Oh, ada titik di atas dod. Ya, sebanyak 842 huruf. Subhanallah. Berarti jumlah huruf di Al-Quran berapa? Huruf di Al-Quran jumlahnya 1.020.000 huruf. Coba ini. 1.027.000 huruf.
di Al-Quran. Banyak tidak? Banyak. Setiap kali kita hatam Al-Quran, kita telah membaca lebih dari 1 juta huruf. Subhanallah, luar biasanya Al-Qurannya. Jika 1 huruf sama dengan kebaikan, dan 1 kebaikan 10 pahala, maka kira-kira 10 juta pahala kita dapatkan. Nah, ke bapak-bapak ibu-ibu tamat Al-Quran teh mendapat 10 juta pahala kebaikan. Subhanallah, atau tamat Al-Quran. Alhamdulillah sebentar lagi tamatnya. Udah sebarang kali orang baca tamat Al-Quran teh. Oh, alhamdulillah, berarti kali 1 juta sebarata. Subhanallah. Subhanallahnya luar biasanya, subhanallah. Di bulan Ramadan Allah gandakan lagi 70 kali kebaikan. Kira-kira ya hitunglah sendiri berapanya? 70 juta. Subhanallah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk terus membaca Al-Quran, bertadarus, dan kalau mampu memahami maknanya, ya. Tentu saja di samping membaca Al-Quran, ada syafaat Al-Quran di dalam kubur. Urang teh bakal maot, cungcung di dalam teh bakal maot saha? Subhanallah. Semua juga bakal meninggal dunia. Di alam kubur teh banyakan sorangan. Cing naros di alam kubur teh banyakan sorangan. Diantar ke saha? Ku teman-teman kita, diantar ke suami, ku tambah ke anak. Subhanallah kan gitu aja. Sempit alam kubur teh. Subhanallah. Tetapi jangan khawatir, bagi orang yang membaca Al-Quran, ada syafaat Quran di dalam kubur. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertolongan Al-Quran di alam kubur dari Sa'id bin Sulaim radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya. Bajar meriwayatkan dalam kitab La'ali Faslunah bahwa jika seseorang meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk dengan kain kapan dan persiapan mengkebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kapan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kapan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datang 2 malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Tetapi si tampan itu berkata, ia adalah sahabat karibku, kata Al-Quran. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan dalam surga. Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara pelan. Osok dikerasin baca Al-Quran. Oh, sok kana speaker geuning kadang geus sadayananya. Oh, iya ngajinya Pak Watan. Dengar suara. Oh, iya Pak Ustadz Dedi kan dengarnya aya jadwalnya. Oh, iya Pak PND tak gitunya. Suka dengar ada jadwalnya. Oh, iya Pak Waluyo kan gitunya.
Besok kedengar ke orang. Apalah gambarnya? Oh, si anu kan. Nah, berarti ayat di batin bapak tadi kalau bata ayat keimanan. Oh, nya. Tah eta teh anu bela di alam kubur Al-Qur'an. Subhanallah. Ayat dipelakkeun suaranya. Ayah nu pelan kentengan naon anu di rumah dipelankeun suara eta teh bakal nyapaatan di alam kubur. Hoyong disapaatan ku Al-Qur'an di alam kubur. Bacalah Al-Qur'an. Apalagi di bulan Ramadan. Jangan khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan munkar dan nakir, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Nanti malaikat munkar nakir bertanya, "Man rabbuka?" Siapa pangeran Anda? "Ma imamuka?" "Ma kiblatuka?" Angkewe cenah aya di Sherlock, namanya dicatat we anu dihafalkeun di naon di alam dunia begitu naon meninggal dunia di Sherlock we atuh mah ada HP di kuburan. Udah bisa di Sherlock. Teu bisa. Ujung-ujung di Sherlock, salat geus teu bisa, malah disolatkeun. Ya subhanallah. Mandi juga tidak bisa, malah dimandikan gitu. Subhanallah ya. Nah, ya, setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasuri dari Malail A'la. Tuh diberi, dihamparkan permadani tersebut dengan kasur yang empuk-empuk. Nih orang yang selalu membaca Al-Quran. Subhanallah, luar biasa ya. Mendirikan yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, bersedekah secara diam-diam dan terang-terangan. Ya. Pertanyaannya, sudahkah Anda membaca Al-Quran hari ini? Alhamdulillah, tadinya badana sholat isya anu tahajud teh di itikaf baca Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Eta teh menjadi saksi. Subhanallah. Oh, si anu aya ka masjid, malaikat mencatatnya. Subhanallah, luar biasa ya. Sudahkah Anda bersedekah hari ini? Sudah? Sebagian? Belum ya. Subhanallah ta. Apakah Anda sholat berjamaah di masjid hari ini? Alhamdulillah. Tak itunya. Bila sudah, bersyukurlah kepada Allah. Bila belum, maka berbenahlah kapan lagi kalau tidak sekarang. Hiduplah 1 jam tanpa kemaksiatan terhadap Allah dan sesama manusia. Tanpa kemarahan. Osok marah kita. Sakapung. Coba 1 jam ulah marah. Bisa tahan tuh. Tahan ya. Ulah marah ya. Saja deh cobaannya ulah marah ya. Tanpa hati yang jahat, osok hati jahat. Sakapungnya, lolobana tuh sakapung. Subhanallah itunya. Tanpa pikiran negatif, tanpa menjelekkan orang lain, tanpa keserakahan, tanpa iri dengki, tanpa kesombongan, tanpa memitnah, dan tanpa adu domba. Lalu ulangi lagi untuk 1 jam berikutnya. Hiduplah 1 jam dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah, dengan kasih sayang kepada sesama manusia, dengan damai, dengan penuh kesabaran, dengan lemah lembut, dengan kemurahan hati, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan. Dan mulailah dari jam ini 1 jam yang sederhana, tapi sangat mungkin akan berarti bagi perjalanan ke depan, bahkan mungkin sampai akhir hayat kita. Dan ingatlah bahwa setiap waktu itu ada amalannya. Nah, ingatlah setiap waktu itu ada amalannya. Bulan Ramadan ada amalannya. Bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Ramadan atau Ramadan meninggal kita? Kita Ramadan tiap tahun gaya.
Ini ayeuna tersesan saja 27, 28, 29 sok lebih giat ibadah kepada Allah. Eta bisi tahun depan teh aya. Urangna Ramadan aya wae gitunya. Ramadan tiap tahun aya terus berputar. Tapi urangna ya. Subhanallah, mudah-mudahan tahun depan oleh Allah Subhanahu bertemu lagi dengan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Hayang tahun depan ketemu Ramadan lagi. Jika hubungannya, hayang tahun depan ketemu lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan setiap amal itu ada waktunya. Sholat tahajud ada waktunya. Sholat duhur ada waktunya. Tadi Ramadan juga ada waktunya. Subhanallah. Dan berpikirlah selalu tiap waktu. Apa perintah Allah Ta'ala. Dan sunnah Rasulullah SAW atas diri kita saat ini. Oh, kita saat ini sedang mendengarkan tausiah. Sok, waktunya mendengarkan. Ulah tidur wae orang tehnya. Subhanallah. Ayahku nak tidur waktu tidur orang teh ke. Subhanallah. Oh, sok tidur. Di pengajian sok tidur kan? Subhanallah. Subhanallah ya. Perbaikilah hati kita. Nah, perlu perbaikilah hati kita. Maka hati kita akan memperbaiki pikiran kita. Perbaikilah hati kita, maka hati kita akan memperbaiki pikiran kita. Pikiran kita akan memperbaiki lisan kita. Lisan kita akan memperbaiki hidup kita. Dan hidup kita akan memperbaiki akhirat kita. Artos Pak? Sakit tuh cukupnya. Ada lagi nggak? Percumanya dengan tuh katanya tengah tah. Subhanallah. Ini tutup doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahusu'ana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.